Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu untuk kelas dan akan bikin semuanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Tiketnya tadi dilaksanakan toh? Ya Bu. Gimana kabar? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Ada semua. Dan materi hari ini mungkin tentang rotasi. Ingatkan kembali, rotasi itu salah satu masuk ada di kelas rotasi. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah pelajari tentang rotasi. Dimana pada rotasi itu yang dipelajari mengenai pergeseran ya. Misalnya pergeseran kita manusia, ada yang bergeser ke arah kanan, ada yang bergeser ke arah kiri, ada yang bergeser ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan berarti bersifat positif ya. Kalau ke kiri berarti negatif. Ke atas positif dan ke bawah negatif ya. Mungkin ada tugas kemarin translasi. Selesaikan toh? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini materi rotasi. Tujuan utamanya itu adalah bagaimana rotasi itu, apa, kemudian apakah ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti ada. Kemudian bagaimana rotasi terhadap bidang kartesius. Nah, itu pembelajaran yang akan kita capai hari ini tujuannya. Kemudian manfaatnya, apa manfaat dari rotasi itu? Manfaat dari rotasi itu sendiri sangat banyak ya. Bisa bayangkan kalau seandainya kalian tidak ada rotasi di bumi ini, tidak saja mungkin saja itu melakukan rotasi toh? Nah, rotasi lagi baik. Rotasi bumi atau perputaran bumi. Bayangkan kalau seandainya rotasi itu tidak ada manusia, tidak ada bumi. Nah, itulah manfaatnya rotasi. Demikian juga di kehidupan kita hari-hari. Rotasi itu bisa rotasi misalnya kita posisi badannya menghadap sana, berputar 90 derajat, tapi utamanya seperti ini, menghadap kanan. Itu namanya rotasi 90 derajat. Ke arah mana? Ke arah ada yang namanya rotasi ke arah yang bidang ya. Itu nanti yang akan menjadi manfaat di kehidupan kita hari-hari. Kemudian sekarang saya akan bagi dulu kelompok. Mungkin sekitar 4 kelompok ya. Silakan dibagi kelompoknya. Untuk jadwal kelompoknya ditentukan ya, kita kelompoknya. Kelompok 1 Gian Salsabir, kelompoknya. Kelompok 2 Rizwan. Kelompok 3 Nur Famawati, ketuanya. Kelompok 4 Nisa Berudana ya. Nah, silakan bagi kelompoknya. Pilih sendiri anggota dari kalian masing-masing ya, masing-masing ketua. Silakan di sini. Ada berapa jumlah kalian? 19 toh? Nah, berarti ada yang masing-masing. Oh, 18 ya? Ya, 18. Berarti ada yang 4 anggota, ada yang 5 anggota, 2 kelompok 5 anggota, 2 kelompok 4 anggota. Silakan dibagi dulu kelompoknya.
tanya dulu itu sudah selesai kelompok. Tanya dulu. Tidak sah. Ah ya, Ini sedikit materi apa itu rotasi ya. Ya, ke depan. Apa itu rotasi? Jadi rotasi itu atau perputaran adalah salah satu bentuk dari transformasi. Dimana transformasi itu kan ada 4. Ada yang namanya refleksi, yang pertama pencerminan, sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua translasi atau pergeseran, sudah. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, rotasi atau perputaran. Nanti setelah ini ada yang namanya dilatasi. Ya, apa itu rotasi dan perputaran? Salah satu bentuk transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ya ke titik lainnya dengan cara apa? Memutar. Karena ya rotasi. Misalnya seperti ini pada bidang kartesius. Sumbu X, selalu bidang kartus ada nama sumbu X dan sumbu Y. Misalnya bendanya bidang segitiga, rotasikan 90 derajat ke arah mana? Ada yang namanya berlawanan arah, jarum jam, ada yang namanya searah, jarum jam. Jadi kalau seandainya berlawanan, berarti dia akan bergeser posisi segitiga, mungkin akan menjadi baring. Itu kalau 90 derajat. Beda lagi kalau seandainya 180. Nah, mungkin balik lagi ke bawah ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama ada 3. Yang pertama, pusat perputaran suatu rotasi pada titik pusat O atau 0,0. Itu pusat rotasi. Bisa juga melalui titik yang lain, misalnya titik X, Y atau titik A, B, sama ya. Yang mana titik 0,0 itu berarti berada di pusat di sumbu bidang kartesius. Kalau titik A, B atau X, Y di mana saja, dimanapun pada bidang ini, mungkin di sini titik perputarannya, mungkin di sini atau mungkin di sini. Nah, itu berarti melalui titik X, Y atau A, B. Kemudian, apalagi yang ada dalam rotasi yang mempengaruhi itu yang kedua adalah arah perputaran. Arah perputarannya itu ada 2, bisa berlawanan arah jarum jam yang nilainya berarti positif, bisa searah jarum jam atau negatif, ya. Lanjut, yang ketiga, besar sudut perputarannya. Nah, yang seperti ini, besar sudut. Kalau yang bentuknya perputarannya berderajat, kalau putarannya misalnya putarannya sampai seperti ini berarti 270 derajat. Yang terakhir ada yang namanya 360 derajat, berarti dia full. Putarannya itu full sampai kembali ke bentuk semula. Kemudian sehubungannya dengan apa lagi? Dengan pusatnya tadi tergantung lagi. Kalau pusatnya berada di sini,
akan menjadi A dan B seperti ini. Kemudian yang A akan menjadi B. Bayangannya dengan catatan berubah tanda menjadi negatif. Bayangannya ya. Kemudian lanjut bagian D sebesar 360 derajat. Nah, bayangannya itu tetap nilai A tetap A, nilai B tetap B. Jadi tidak ada yang berubah, tandanya itu tidak ada yang berubah. Karena kemarin adalah berubah 360 derajat seperti ini ya. Kembali ke bentuk semula. Jadi tetap bayangannya itu tidak ada. Nah, ini tabel perputaran berdasarkan pusat rotasi, kemudian titik asal dan titik bayangannya. Perhatikan yang 90 derajat ini berarti perputarannya berlawanan arah jam. Ini berarti berlawanan arah jam. Kenapa? Karena bernilai positif. Yang ini berlawanan arah jam. Berarti bernilai positif. Yang ini berlawan searah dalam jam. Yang ini berlawanan. Yang ini berlawanan. Pokoknya yang nilainya berlawanan itu pasti nilainya positif bentuknya ya. Nah, kemudian pusat rotasinya. Ini pusat rotasinya ada yang melalui titik A, B, ada yang melalui titik pusat 0,0. A, B 0,0. Nah, sama ya. Kemudian ini titik asalnya, seperti yang dijelaskan tadi, misalnya yang tadi titik asalnya A, B berubah bayangannya. Nah, ada yang berubah ini. Tergantung ya. Kalau yang 90 derajat yang berlawanan arah berubah. Y-nya ini bergeser menjadi X di sini bayangannya. Kemudian X-nya menjadi Y. Kemudian Y tadi itu jadi negatif tandanya ya. Mungkin lebih jelasnya Ibu kasih lembar kerja ya. Lembar kerja silakan dikerjakan. Masing-masing ketua silakan maju di depan. Nah, ini silakan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya kalian. Diskusikan bagaimana, silakan kerjakan masalah yang ada di lembar kerja kalian. Kalau ada yang mungkin belum dipahami, silakan kalian tanyakan apa. Kemudian selesaikan, siapkan kertas nilainya. Ya. Kelompok yang mana yang akan memaju nanti kalau sudah selesai ya. Jadi kerjakan dulu semua. Silakan diskusikan bersama teman kalian yang ada di kelompok. Silakan. Ada kendala mungkin? Coba dicek lembar kerjanya. Ya. Bisa ya?
Kelompok 1 bisa. Silakan. Kelompok 2. Ya, gambar di situ. Gambar di situ di dalam gambar. Digambar di bidang kartesius sesuai pada tempat kerjanya kalian. Nah, tempat kerja kan buatlah titik P 7,7 dan Q 5,4 toh. Nah, buat bidang kartesius, kemudian gambar titik buat garis pada titik P dan Q itu, kemudian hasil bayangannya seperti apa, digambarkan kembali hasil bayangannya itu bentuknya akan mengarah kemana, apa mungkin menghadap ke bawah, akan menghadap ke samping kiri atau kanan. Nah, tergantung perputaran yang akan sudah ada di situ dijelaskan toh. Rotasinya sebesar apa dan pusat rotasinya dari mana, apakah si arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini, ya, Bisa kita robot. silakan. Bisa lagi ke atas. Ya, dia ke bagus lagi. Lagi ya. Jadi nanti digabungkan ini. Silakan diskusikan. Ada kendala toh? Saling berdiskusi ya. Berarti dari gelap D1. Satu. Garisnya seperti ini tadi awalnya mungkin kalau bergeser 90 derajat nanti patokannya kalau pusatnya di sini. Atau 80 yang tadi yang posisi seperti ini, kalau si ada jarum jam berarti berputar. Perusahaan ini itu berarti 180 derajat. Kalau berlawanan arah jarum jam, Bu? Kalau berlawanan arah jarum jam otomatis ya pikir dia berlawanan arah jarum jam. Tahu arah jarum jam? Ya, tahu, Bu. Ke kanan berarti si arah jarum jam, kalau ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham, Bu. Kelompok lain mungkin? Tidak apa-apa. Iya. Terus titiknya 7,7. 5,4. Udah. Tentukan 7,7. 7,7. Bukan positif, bukan negatif ya, positif ya, satu positif berada ini negatif, ini positif. Dua tinggi kan? Iya kan si arah kasih tanda P. Terus itu 5,4 berarti 5 sama 4. Sini 5 4. Iya. Ininya 5,4. Itu apa dia? Ini bisa tuh garis. Kemudian titik Q-nya kalau sudah ditentukan, hubungkan titik P dan Q tadi, jadi akan menjadi sebuah garis toh. Nah, garis itu yang akan menjadi patokan apakah rotasinya itu 90 derajat searah jarum jam berapa bayangannya, itu yang akan menentukan bayangannya nanti. Bu, Garis perlu di garis putus lagi? perlu. Kita harus ada garis putus-putusnya.
Nanti perkeras saja di ruas garis PQ-nya itu tuh. Hubungkan toh P dan Q-nya itu dihubungkan, dibikin. Nah, akan menjadi sebuah garis toh? Iya, garis. Ya, garis. Sesuai dengan lembar kerjanya, rotasinya 90 derajat ke arah mana ini? Ke arah jarum jam. Berarti ke arah mana kalau jarum jam? Ke kanan atau ke kiri nanti? Kanan. Arah jarum jam ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Nah, ini ke arah ke kanan. Otomatis garisnya ini akan berubah toh, diputar searah jarum jam seperti ini. Sebesar 90 derajat dari titik asal. Betul? Berarti di garis juga. Garis perputaran seperti ini. Sebesar 90 derajat. Jadi ini kan sudah ada garis. Kalau mau 90 derajat kelurusannya seperti ini. Akan dapat di titik apa nanti itu? Harus lurus. Ya? Silakan. Hubungkan garis P dan Q. Jadi akan menjadi garis PQ ya. Hubungkan. Kemudian perputarannya berapa? Lihat di lembar kerjanya kalian. Rotasinya 90 derajat. Searah apa? Jarum jam atau berlawanan itu? Kalau searah berarti ke kanan atau ke kiri itu? Ke kanan toh? Otomatis ini akan bergeser menjadi seperti ini, begini. Tapi harus bisa tahu sudut perputarannya di sini 90 derajat. Jadi tidak boleh melebihi itu. Jadi harus perkirakan toh misalnya. Lihat. Oke, ini di garis. Ya. Bu, cara. Ya, garis titik P-nya tetap 7,7 tetap lurus. Jangan lupa diberi keterangan titiknya, titik apa di sini, P atau Q ya. Ini di garis lurus ke sana. Berarti ini yang akan menjadi Q, dasarnya Q, kemudian P-nya kelurusan ke sana lagi. Berarti ini Q, di sini P-nya. Ya. Ini kan 90 derajat toh. Titik ini putar. Kemudian garisnya berarti lurus panjang di sini. Yang akan menjadi Q-nya ada di sini, kemudian P-nya berada di sini. Sekitar berapa 1, 2. Q-nya toh, Q-nya di sini misalnya Q. Berarti 1, 2. Akan berada di bawah di sini. Berapa ruas itu turunnya? 3 toh? 3 ruas. Lanjut garis ke bawah. Ada di garisnya di sini 90 derajat kan seperti ini ya. Ini kelurusan mana penggarisnya? Kan ini ini perputarannya 90 derajat toh searah jarum jam. Otomatis garis titiknya ini berputar di pusatnya ada di sini, akan bergeser, P-nya berada di sini. Itulah nanti menjadi 90 derajat. Besar rotasi 90 derajat searah jarum ternyata berarti titik pusat berada di titik pusat toh searah jarum berarti yang ini. Titik asalnya X, Y, di situ P-nya 7,7.
maka bayangannya menjadi Y, min X. Nah, jadi tentukan dulu bayangannya baru bisa digambar hasilnya. Nah, berarti P-nya dari 7,7, bayangannya akan menjadi 7, minus 7. Itulah yang digambar titik koordinatnya. Kemudian Q-nya berapa? 5,4. 5,4. Searah jarum jam berarti akan berubah menjadi 4, minus 5. Betul sekali. Ya, itu yang akan digambar titik koordinat. Baru silakan dihubungkan lagi. Ya, P-nya 7, minus 7. 7 minus 7 boy itu bawah Kemudian Q-nya di bawah ya terus Q-nya bayangannya berarti titik Q. Titik Q 5,4. Bayangannya menjadi Y, minus X toh, berarti 4, minus 5. Nah, X-nya 4, Y-nya minus 5. 4, minus 5. Titik P-nya bayangan titik P, titik Q, bayangan titik Q, baru digambarkan. Kemudian sudut rotasinya itu, ya. Titik P, oke. Bayangannya titik P sesuai dengan rotasinya tadi. Minus Y, minus X. Berarti Y-nya ini berubah jadi tetap Y, kemudian X-nya menjadi minus 7. Itulah bayangan dari titik P, toh. Sama juga dengan titik Q, akan berubah juga. Y-nya menjadi posisi di X, baru itu yang akan digambarkan menjadi bayangannya. Paham? Ini kalau yang kita gambar dulu garis-garis angkanya. Silakan. Ini positif dari sini angkanya 1, 2, 3. Itu positif semua. Itu negatif ini berarti dari 1. ya, titik asalnya tadi yang misalnya 5,4, bayangannya ini berarti posisi Y akan menjadi X di sini. Kemudian X akan menjadi Y, tapi tandanya menjadi negatif. Nah, kelompok 3 ya, tinggal arahkan garis menandakan bahwa itu sudut tetap sudutnya. Ya, yang itu sayang dari sini, di sini. Nah, garis 90 derajat. Putus saja.
Oke. Oke, 90 derajat ya, karena tegak lurus. Iya. Oke. Mungkin ada yang kelompok yang bisa maju ke depan presentasikan hasilnya. Kelompok 4 bisa? Sudah selesai kan? Ya. Ya, tidak bawa hasil selesai. Titik P-nya asalnya seperti apa, dulunya. Kemudian bayangannya setelah. Nah, silakan siapa yang akan mewakili kelompok 4 yang mau presentasikan di depan. Ya. Perkenalkan diri, dari kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zordana, perwakilan dari Mana lembar kerjanya? Lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Dari nomor 1 apa yang salah? Ada lembar kerja apa yang salah? diketahui bayangan titik P 7,-7 Ya, oke. dan bayangan Q 4 titik Q 4,-5 Setelah dirotasikan sebesar berapa derajat? 90 derajat. Arahnya? Searah jarum jam. Silakan dipaparkan gambarnya. Jelas ya? Yang lainnya gambarnya? Ya. Ini spidolnya. Ya, silakan. Titik P berada di mana? Ada gambar. Titik P berada pada titik 7,7 dan titik Q berada pada titik 5,4. Kemudian setelah dirotasikan searah 90 derajat searah jarum jam menjadi titik P bayangan 7,-7 dan titik Q bayangannya 4,-5. Ya. Jadi gambarnya bisa dilihat ya. Yang lainnya bisa dijelas gambarnya? Bisa. Mungkin ada yang mau tambah? Silakan di. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa dulu? Ya, mungkin ada yang tambahkan dari kelompok lain? Ada? Sudah jelas? Ya, silakan. Silakan dari kelompok. Dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mika Zaini. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja saya bersama teman-teman saya mengenai soal rotasi. Berikut saya paparkan mengenai pekerjaan saya dengan teman-teman saya.
diketahui titik P 7,7 dan Q 5,4 akan dirotasikan 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0 searah jarum jam. Kemudian titik bayangan yang dihasilkan titik P akan menghasilkan titik min 7,7 dan titik Q akan menghasilkan bayangan 4,5. Gambarnya seperti ini. Oke, sudah Bu. Ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ketua kelompok kumpulkan hasil diskusinya. Kumpulkan. Kumpul kembali bersama dengan ya, kelompok. Sudah semua ini, sudah semua berkelompok? Sudah. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi keempat kelompok tadi, kemudian yang Ibu amati untuk dari segi tiap-tiap kelompok keaktifannya, tiap-tiap anggota, kemudian hasil presentasinya, nilai yang tertinggi itu Ibu beri ke kelompok 4. Kelompok 4 yang tertinggi nilai kelompoknya untuk diskusi kali ini. Karena apa? Dari keaktifan anggotanya saling melengkapi, aktif semua anggotanya. Kemudian ya, bagus ya. Kemudian untuk urutan kedua pada kelompok 2. Sebenarnya kelompok 3 keaktifannya bagus dibandingkan kelompok 2, lebih bagus kelompok 3 ya, aktif. Tapi dari segi presentasi kelompok 2 yang lebih unggul. Ya, itu yang membuat kelompok 2 itu lebih tinggi nilainya dari kelompok 3. Kemudian kelompok pertama, kelompok 1, usahakan lain kali lagi keaktifan tiap-tiap. Apa yang bisa disimpulkan setelah mempelajari rotasi? Ya, kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu semua makhluk hidup, utamanya kita manusia itu ada perpindahannya, ada perubahannya, tergantung dari besar sudutnya tadi, arahnya ke kanan atau searah jarum jam, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Itulah yang kalian sehari-hari sebenarnya yang kalian lakukan sudah seperti itu ya. Ya, jadi rotasi itu memang sangat penting selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada. Kemudian untuk tugasnya silakan di bukunya pada halaman 215. Tugas biar ya bagaimana
di rumah ya. Ibu. Yang berikutnya kita akan masuk pada materi dilatasi. Silakan nanti dipersiapkan memang pada pertemuan berikutnya. Masih ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada ya? Ya, Bu. Begitu untuk hari ini Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, mari berdoa bersama-sama. Kata-kata silakan dipimpin doanya. Sebelum kita membaca doa bersama-sama, doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ter-